Renungan kita pada pagi hari ini dengan tema melayani Tuhan dari 2 Korintus 4 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Nah, melayani kalau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, itu berarti sebuah tindakan menerima atau menyambut ajakan, tantangan, serangan dan sebagainya. Jadi menerima apa yang orang lain lakukan. Misalnya contohnya itu kita tidak perlu melayani mulut-mulut usil. Artinya ya kita tidak perlu menerima ajakan atau tantangan atau serangan dari orang-orang yang usil. Jadi melayani di sini berarti menerima sesuatu, menerima ajakan. Nah, yang kedua, kata melayani juga berarti membantu, menyiapkan, mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang atau hal-hal yang diperlukan orang lain. Dia melayani, dia membantu, menyiapkannya, membantu mengurusnya. Dan kata melayani ini juga berarti meladeni. Contohnya, para pembantu sibuk melayani tamu. Artinya meladeni keperluan setiap tamu. Selain itu, kata melayani juga berarti mengendalikan. Mengendalikan, mengatur, ya, mengurus segala sesuatunya, tapi juga kata melayani itu berarti melaksanakan penggunaannya. Ya, dalam contoh, lulusan sekolah teknik menengah dapat melayani mesin. Artinya apa yang diperlukan itu disediakan, mampu untuk disiapkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin kata melayani bukan hal yang asing bagi kita orang Kristen, terutama bagi kita orang-orang yang dipanggil secara khusus. Nah, kita setuju bahwa melayani adalah melakukan sesuatu kepada orang lain. Dalam hal ini juga kita lakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan atau bagi Tuhan secara khusus. Apa yang menjadi alasan orang-orang mau melayani? Ya, kita tidak hanya melihat sekolah-sekolah teologi, tapi secara umum apa sih yang menjadi alasan orang mau melayani pekerjaan Tuhan atau mau melayani orang lain? Yang pertama, bisa jadi hanya untuk mengisi waktu luang. Kenapa kamu sekarang kok rajin melayani di gereja? Ya, supaya ada kesibukan. Mungkin itu alasan yang ya kalau dibilang tidak rohani ya bisa juga tidak rohani. Tapi itu alasan yang juga tidak sedikit orang melakukan. Yang kedua, melayani karena dorongan orang lain. Melayani karena ada pacar di situ. Melayani karena disuruh orang tua. Melayani karena ya diajak oleh orang lain. Menjadi hamba Tuhan. Kenapa kamu menjadi hamba Tuhan? Ya karena orang tua saya ingin saya jadi hamba Tuhan. Mengapa kamu masuk sekolah teologi? Ya karena ada teman saya yang mengajak saya masuk sekolah teologi. Melayani karena dorongan orang. Yang ketiga, alasan orang melayani sebagai bentuk dari aktualisasi diri. Tidak sedikit orang yang mengalami problem di dalam kehidupannya, di mana dia mungkin tidak mendapatkan pengakuan, atau dia merasa kurang perhatian, dan lain sebagainya. Sehingga bentuk pelayanan atau melayani bisa menjadi salah satu bentuk dari aktualisasi diri. Dia bisa menunjukkan siapa dirinya, dia akhirnya menunjukkan kepeduliannya, bisa menjadi satu eksistensi diri. Ada banyak hal. Bahkan tidak sedikit orang melayani itu bisa menjadi prestis, bisa menjadi gengsi. Tidak sedikit orang yang duduk di kemajelisan menganggap bahwa posisi majelis itu sebagai posisi manusia setengah dewa. Seolah-olah tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Sehingga berhak mengatur segala sesuatunya dan pongah dengan hal itu. Dianggap posisi majelis berarti adalah posisi di mana itu adalah kedudukan tertinggi orang yang dianggap lebih rohani dan sebagainya. Bentuk aktualisasi diri atau prestis diri. Tapi tidak sedikit juga orang-orang yang melayani Tuhan karena memang cinta akan
Dia melayani karena dia tahu dia sudah ditebus. Dia melayani karena dia tahu dia harus membalas apa yang Tuhan lakukan. Dia melayani karena dia mencintai Tuhan. Banyak alasan orang lain. Dan kalau jujur saya katakan, pada waktu saya berdiskusi bahkan dengan mahasiswa sekolah teologi sekalipun, belum tentu poin keempat ini yang menjadi alasan mereka melakukan. Tapi saya selalu katakan, apapun alasan kita, apapun eh, hal yang mendasari kita untuk saat ini kita terlibat di pelayanan, ataupun saat ini kita menjadi mahasiswa teologi, atau saat ini kita menjadi hamba Tuhan, apapun hal yang mendorong kita untuk melakukan hal itu. Tapi satu hal yang saya yakini bahwa dengan semua motivasi yang ada, dengan berbagai motivasi yang mungkin kita miliki pada waktu kita melayani Tuhan, pada waktu kita mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, Tuhan bisa memakai semua untuk memanggil kita, membentuk kita menjadi seperti yang Dia mau. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan, kita akan melihat di dalam 2 Korintus 4 ayat 1 yang kedua, ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita akan saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara 2 Korintus 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memasukkan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dari teks firman Tuhan ini dari 2 Korintus 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua tentang prinsip yang benar dalam pelayanan Tuhan. Sekali lagi saya katakan bahwa apapun yang menjadi motivasi awal orang melayani Tuhan, itu bisa Tuhan pakai. Mau itu dorongan orang tua, mau itu datang menjadi hamba Tuhan atau melayani karena ikut pacar atau karena ada orang yang disukai di situ, apapun itu. Tapi Tuhan bisa memakai itu untuk menjadi panggilan bagi setiap kita hamba-hamba. Karena itu saat ini kita perlu belajar. Kalau kita sudah ada di sini, kita sudah dipanggil Tuhan, kita sudah ada di dalam proses pembentukan itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus memiliki prinsip yang benar. Mungkin kita masih menanti, benar nggak sih saya ini dipanggil Tuhan untuk menjadi pendeta? Benar nggak sih saya ini dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan full time? Dalam proses apapun kita. Di dalam dunia ini yang perlu kita pahami, hanya ada 2 tuan, yaitu Tuhan Yesus dan iblis. Jadi kalau kita tidak menjadi hamba Tuhan, ya pasti kita menjadi hambanya iblis. Apapun profesi kita. Karena itu prinsip melayan yang benar itu perlu kita pegang sebagai orang-orang yang mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, bahkan terlibat di dalam pelayanan Tuhan. Prinsip yang pertama, di dalam ayat yang pertama di sana dikatakan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Nah, prinsip yang pertama yang perlu kita pegang pada waktu kita melayani Tuhan adalah tidak tawar hati. Ada begitu banyak orang yang mungkin merasa ketakutan pada waktu pelayanan itu diberikan. Siapa sih saya? Kenapa saya dipercaya untuk mengerjakan ini? Mungkin melihat semua tantangan yang ada, melihat setiap pergumulan yang ada, mungkin dia hopeless, mungkin dia berpikir, aduh bisa nggak ya? Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, teman-teman mahasiswa yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang harus kita, kalau kita bisa menerima pelayanan ini, itu hanya anugerah. Kalau kita bisa berada di dalam posisi ini, itu hanya oleh anugerah. Makanya tidak kebetulan yayasan kita itu bernama
eh, yayasan anugerah semata. Kenapa? Pelayanan yang kita terima, keselamatan yang kita terima, itu hanya anugerah. Karena itu, siapalah kita sebenarnya kalau kita mendapatkan kesempatan untuk melayani. Kita harus meyakini bahwa anugerah yang Tuhan berikan itu gak hanya semata-mata kesempatan, tidak. Tapi anugerah yang Tuhan berikan di dalam kita melayani, itu juga ada penyertaan Tuhan di sana. Sehingga kita nggak perlu tawar hati. Kita tidak perlu berkecil hati. Tapi kita selalu mengingat bahwa kalau kita boleh melayani Tuhan, itu hanya karena anugerah. Jadi kita tidak perlu merasa ketakutan, tapi juga bukan berarti kita merasa sombong di situ. Aku aja yang baru sudah dikasih kesempatan untuk melayani begini. Tidak. Kesadaran bahwa pelayanan yang kita terima itu adalah anugerah. Kiranya memampukan kita untuk kita terus memiliki kerendahan hati. Tapi juga memampukan kita untuk kita memiliki kepercayaan diri bahwa Tuhan yang telah memilih kita, Tuhan yang telah memberikan kesempatan itu kepada kita, maka Tuhan yang sama akan memampukan kita. Saya selalu sampaikan kepada teman-teman mahasiswa di kelas ataupun kepada staf kami. Kalaupun kamu tidak punya kemampuan, tidak punya talenta, tidak punya karunia di bidang itu, kalau memang itu pelayanan yang harus kamu kerjakan, yakinlah Tuhan, pemilik pelayanan itu, Dia yang akan memberikan kamu kemampuan, Dia yang akan memberikan kamu talentanya, Dia yang akan menambah-nambahkan karunia untuk kita bisa melayani. Seperti yang sudah Dia. Jadi kita tidak perlu tawar hati. Prinsip yang kedua, memiliki motivasi yang benar. Di dalam ayat yang kedua di sana dikatakan, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Nah, Bapak Ibu sudah yang dikasih oleh Tuhan, apapun seperti yang saya sampaikan tadi, apapun motivasi awal kita melayani Tuhan, tapi Tuhan bisa memurnikan. Sehingga kalau kita saat ini sudah ada di dalam proses pembentukan Tuhan, maka kita perlu belajar untuk memiliki motivasi yang benar. Tidak sedikit orang mau melayani karena mereka pikir melayani itu punya prestis. Melayani itu mendapatkan untung. Saya sudah beberapa kali sampaikan, baik di kelas maupun di ruang chapel ini. Ada seorang teman yang mengatakan, saya heran, kalau ada hamba Tuhan yang sudah mengkhususkan diri untuk menjadi hamba Tuhan, tapi masih sibuk mengejar gengsi, sibuk mengejar kedudukan, sibuk mengejar harta. Nah, untuk apa mereka mengkhususkan diri? Mengatakan mengkhususkan diri untuk pekerjaan. Kalau yang mereka lakukan masih sama dengan orang-orang lain. Dan yang lebih mengerikan lagi, menjadikan pelayanan sebagai sarana untuk mengumpulkan harta pribadi, untuk mengumpulkan keuntungan pribadi. Saya yakin orang yang melayani Tuhan akan Tuhan berkati. Saya meyakini itu. Tapi bukan berarti pelayanan menjadi ladang untuk kita mengeruk keuntungan pribadi. Baik itu kehormatan, kekayaan, atau apapun itu. Tapi saat ini tidak sedikit orang yang melayani Tuhan karena motivasi ini. Saya dulu masih ingat yang dosen saya sampaikan, ya, mungkin sebagian Bapak Ibu juga mengenal Bapak uh, Pontius. Beliau selalu mengatakan, kalau kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, maka kita tidak perlu mencari uang, karena uang yang akan mencari. Tapi tidak sedikit saat ini hamba Tuhan yang melayani karena melihat, oh, kalau saya pelayanan di sana, berapa yang saya dapat? Ya nggak salah, karena nggak mungkin kita juga pergi ke Indomaret dengan iman, kan? Kita nggak mungkin pergi ke Alfamart belanja dengan iman. Ya kita tahu bahwa finansial itu perlu. Tapi yang
pertama harus kita sadari bahwa motivasi yang benar di dalam pelayanan itu sangat penting. Saya selalu mengingatkan juga pada setiap teman-teman mahasiswa, kita ini seharusnya seperti seorang tentara. Kalau kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita itu harusnya seperti tentara yang maju ke medan perang. Dia nggak pernah sibuk, aduh anakku hari ini makan apa ya, aduh keluargaku udah makan apa belum. Tidak. Seorang tentara dia akan fokus untuk menyelesaikan tugasnya di lapangan. Lalu bagaimana dengan keluarganya? Itu urusan komandan, urusan orang-orang yang di atasnya. Tapi dia, bagaimana dia fokus dengan apa yang harus dikerjakan. Nah, seharusnya hal demikian juga terjadi di dalam kehidupan kita sebagai hamba Tuhan. Kita fokus dengan panggilan kita, kita fokus dengan tujuan Tuhan memanggil kita, kita fokus dengan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Hal yang lainnya, izinkan Tuhan yang bekerja. Yakinlah kalau kita sungguh-sungguh kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, kita memiliki motivasi yang benar kepada Tuhan. Tidak ada maksud tersembunyi di dalam hati kita, di dalam pelayanan, baik itu berelasi dengan orang lain, tapi semua terbuka, kita tulus, kita ikhlas melakukan. Yakinlah, Tuhan yang akan berperkara bagi setiap kita. Prinsip yang ketiga, berintegritas. Di dalam ayat yang kedua B dikatakan, kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berintegritas berarti tidak pernah memberi kesempatan untuk ketidakjujuran. Begitu banyak orang pintar, tapi karena dia tidak memiliki ketulusan, maka jadilah kelicikan. Begitu banyak orang yang tidak sesuai antara perkataan dan perbuatan, sehingga hal itu pun menjadi batu sandungan bagi kita. Itu sebagai orang-orang yang menyatakan saya ingin melayani Tuhan, saya menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan. Berintegritas itu bukan pilihan, tapi sesuatu yang memang harus dilakukan. Menjadi orang yang memiliki integritas, menjadi orang yang setia antara kata dan perbuatan itu bukan pilihan. Tapi harus dilakukan. Walaupun mungkin setiap kita masih dalam proses untuk sampai demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa begitu banyak orang yang akhirnya sakit hati, orang yang akhirnya menjauh dari persekutuan, orang yang akhirnya tidak mau lagi datang ke persekutuan. Tidak sedikit yang mengatakan kecewa dengan pendeta. Lain yang diajarkan, lain pula yang saya juga sempat berdiskusi dengan anak saya yang paling besar. Ya, karena dia mahasiswa hukum gitu ya, mahasiswa fakultas hukum, sehingga kadang-kadang kalau sudah diskusi dengan dia itu kayak kita berdebat dengan pengacara. Dia pernah tanya ke saya, Mama, kenapa begitu banyak hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan, yang paham firman Tuhan, tapi apa yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang sudah mereka ajarkan. Kenapa begitu? Saya hanya sampaikan kepada dia. Tidak sedikit orang yang bahkan mengatakan dirinya hamba Tuhan, hanya memenuhi kepalanya dengan firman Tuhan, tapi tidak hati. Firman Tuhan hanya menjadi pengetahuan, tapi bukan sesuatu yang tersimpan di dalam hati dan mempengaruhi kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan harusnya tidak hanya memenuhi kepala kita menjadi sebuah pengetahuan yang bisa kita ceritakan kepada orang lain. Tapi pengenalan kita kepada Tuhan harus menjadi sesuatu yang menyentuh hati kita dan mengubah kehidupan kita. Mengubah akal budi kita, mengubah sikap hati kita, bahkan mengubah cara hidup kita.
menjadi orang yang sesuai dengan yang dia mau. Berintegritas, bukan pilihan. Tapi itu sebuah keharusan bagi kita, hamba Tuhan. Seia sekata dalam perkataan dan tindakan. Itu lebih berdampak, lebih dahsyat dampaknya daripada khotbah sebagus apapun. Banyak orang menyampaikan khotbah yang bagus, khotbah yang wah, orang mengingat itu. Tapi begitu orang tahu bahwa kita tidak melakukan apa yang kita sampaikan, maka hilanglah semua itu. Kenapa? Karena kita ini adalah suratan-suratan terbuka yang orang lain bisa baca dan orang lain akan lebih bisa melihat Kristus dengan apa yang ada pada diri kita. Mungkin mereka tidak bisa membaca Alkitab. Mereka nggak bisa baca Alkitab karena mereka mungkin nggak punya Alkitab. Tapi mereka bisa membaca kita sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang mengatakan saya melayani Tuhan. Orang banyak lebih bisa membaca. Karena itu berintegritas bukanlah pilihan. Menjadi orang yang mengajarkan firman, tapi juga menjadi orang yang melakukan firman. Bu, saya sekarang masih dalam proses belajar firman. Nantilah untuk melakukannya, tidak bisa. Kalau firman itu hidup di dalam kita, maka apa yang kita pelajari, itu pula yang akan teraplikasi di dalam hidup. Karena itu sekali lagi saya katakan, berintegritas bukanlah pilihan untuk kita orang percaya. Berintegritas adalah keharusan. Jujur, berdiri di atas kebenaran, melakukan apa yang benar, sesuai dengan yang kita pahami, sesuai dengan yang kita pelajari, dan sesuai dengan yang kita ajarkan. Ya, prinsip terakhir yang harus dimiliki seorang hamba Tuhan atau orang yang melayani Tuhan adalah bertanggung jawab. Kita lihat di ayat yang kedua C. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, ini hal yang tidak mudah. Pada waktu kita berani mengatakan, timbanglah kami. Bukan hanya di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan. Kita bisa sembunyikan sesuatu dari manusia, kita bisa sembunyikan motivasi kita bisa sembunyikan tujuan kita bisa sembunyikan apapun dari pandangan orang. Kita tidak bisa sembunyikan itu dari Tuhan. Dia adalah CCTV yang terus menyoroti kehidupan kita. Mau bersembunyi di liang sekecil apapun, mata Tuhan tidak pernah lepas untuk melihat apa yang kita lakukan. Kita bisa menyembunyikan. Ada begitu banyak aturan-aturan kampus, aturan-aturan di asrama, yang mungkin kita bisa ikuti pada waktu orang lihat. Tapi begitu tidak ada orang, kita merasa bebas untuk melakukan apapun. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, bahwa ada mata yang tidak pernah lepas melihat kita. Bukan hanya apa yang kita lakukan, tapi apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Mata itu terus melihat kita. Karena itu kita perlu mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan. Dengan motivasi yang benar, dengan integritas yang daripada Tuhan, maka kita juga perlu menjadi orang yang bertanggung jawab. Jangan kalau baik kita akui, kalau nggak baik kita limpahkan kepada orang lain. Saya pernah bekerja di sebuah perusahaan
datang. Saya punya seorang supervisor. Setiap kali tim kami mendapatkan pujian dari customer, wah dia katakan, oh ya tim saya, oh saya sudah mengajarkan begini-begini. Pokoknya semua serba saya. Tapi begitu ada kesalahan, dikomplain oleh customer, sehingga itu di cross check oleh manajer kami ataupun oleh um, senior supervisor gitu. Dia loh, iya ma'am, si ini yang buat kesalahan, si itu yang kurang begini. Saya berharap kita tidak menjadi orang yang seperti itu. Pada waktu baik kita ambil, tapi pada waktu jelek kita limpahkan kepada orang lain. Kadang-kadang candaan ya, candaan di dalam keluarga. Kalau pinter anaknya bapak, kalau kurang anaknya mama. Tapi tidak. Setiap kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Kalaupun terjadi kekurangannya, itu tanggung jawab kita. Kalaupun ada hal yang memuaskan, ya itulah pujian. Kenapa? Karena setiap kita akan bertanggung jawab. Baik buruk. Jadi, biarlah hal-hal ini, keempat prinsip ini menolong kita untuk menyadari bahwa kalau kita ada sampai pada saat ini di posisi kita saat ini, itu hanya karena anugerah Tuhan. Karena itu kita tidak perlu tawar hati. Tapi kita bisa memiliki motivasi yang benar di dalam nama Tuhan. Dan juga kita terus menjaga integritas kita di hadapan Tuhan. Dan mau bertanggung jawab dengan apapun yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Kita saat ini bebas melakukan apapun. Tapi kita tidak pernah bisa memilih resiko dari apa yang kita lakukan. Karena setiap kita akan bertanggung jawab kepada Tuhan.